Kita akan melihat beberapa contoh bagaimana metode Lagrange digunakan untuk menyelesaikan masalah ekstrim berkendala. Contoh pertama, kita menentukan ekstrim dari fungsi f seperti ini, y kuadrat kurang x kuadrat, pada elips x kuadrat per 4 tambah y kuadrat sama dengan 1. Kita pilih g-nya, x kuadrat per 4 tambah y kuadrat kurang 1. Kita hitung gradien dari f maupun gradien dari g. Gradien f adalah min 2x dan 2y, sedangkan gradien g adalah x per 2, 2y. Jadi dari sini kita dapatkan sistem persamaan Lagrange. Gradien f sama dengan lambda kali gradien g. Komponen pertama menghasilkan min 2x sama dengan lambda kali 2x. Komponen kedua adalah 2y sama dengan lambda kali 8y. Dan komponen ketiga adalah kendalanya sendiri, yaitu x kuadrat tambah 4y kuadrat per 4. Kita selesaikan seperti ini. Dari 3, ini menyatakan bahwa x dan y tidak bisa 0 sekaligus. Dari 1, kalau kita misalkan x-nya tidak 0, maka haruslah lambdanya min 1. Kalau lambdanya tidak 0, dari 2, seharusnya y-nya 0. Kemudian lanjutkan ke 3, masukkan y-nya 0 ini, didapat x adalah plus minus 2. Nah, didapatlah titik kritis 2, 0 dan min 2, 0. Kasus lain, jika y-nya yang tidak 0, jadi dari 2, haruslah lambdanya seperempat. Dari 1, substitusikan lambda seperempat ke 1, didapat x0, sehingga substitusikan ke 3, kita dapat y-nya adalah plus minus 1. Kalau begitu, kita dapat 2 lagi titik kritis, x-nya 0, y-nya plus minus 1. Jadi ada 4 titik kritis. Kemudian kita cek nilai f di keempat titik kritis tersebut. F20 sama dengan f min 20, itu adalah nilainya min 4. F01 dan F0-1 nilainya 1. Kalau begitu, yang besar adalah maksimum, yang kecil adalah minimum. Jadi nilai minimum F di elips yang diberikan adalah min 4 dan nilai maksimumnya adalah 1. Catatan bahwa metode Lagrange ini dapat diperluas untuk lebih banyak peubah. Jadi tidak hanya 2 peubah, bisa lebih. Ada satu masalah di sini. Kita menentukan maksimum minimum berdasarkan perbandingan. Nah, tetapi kalau kita hanya dapat 1 titik kritis, kita tidak tahu apakah itu maksimum atau minimum. Untuk itu, kita perlu mencari 1 titik lagi pada kurva kendala sebagai pembanding. Contoh 2, tentukan minimum dari f fungsi 3 peubah, y 3x tambah 2y tambah z plus 5. Dengan kendalanya juga 3 peubah, 9x kuadrat tambah 4y kuadrat minus z sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita menghitung gradiennya. Gradien f, turunan-turunan parsial pertama, jadi 3, 2, 1. Kemudian gradien g, yaitu 18x, 8y, dan min 1. Dari sini, persamaan Lagrange-nya adalah gradien f sama dengan lambda kali gradien g. Kita dapat 3 komponen. Komponen pertama adalah 3 sama dengan 18 lambda x. Komponen kedua, 2 sama dengan 8 lambda y. Komponen ketiga adalah 1 sama dengan minus lambda. Dan yang keempat adalah kendalanya itu sendiri, 9x kuadrat tambah 4y kuadrat minus z sama dengan 0. Sistem ini kita selesaikan. Oke, dari 3 kita langsung dapat sini lambdanya adalah min 1. Substitusikan ke 1 dan 2, lambda sama dengan min 1 ini, didapat x-nya minus 1 per 6, y-nya adalah minus 1 per 4. Substitusikan ke 4, x dan y-nya, didapat z-nya setengah. Jadi kita dapat titik kritis di sini, minus 1 per 6, minus 1 per 4, dan setengah. Lambda yang terkait di sini adalah min 1. Nilainya di titik itu adalah 9 per 2. Nah, inilah contoh kasus di mana kita hanya dapat 1 titik kritis, sehingga kita tidak bisa menentukan apakah itu maksimum atau minimum. Kita harus mendapatkan pembanding yang lain. Kita cari titik lain yang memenuhi kendala itu. Kita lihat di sini 0, 0, 0, ini pusat koordinat ini memenuhi persamaan keempat. Sehingga sekarang kita lihat saja nilai di pusat koordinat. 0, 0, 0 adalah 5. Dan 5 adalah lebih besar dari 9 per 2. Kalau begitu, haruslah 9 per 2 adalah nilai minimum. Sebagai catatan di sini,
Masalah yang contoh 2 ini tidak digambarkan lagi secara sederhana, karena kita akan perlu 4 sumbu tegak di sini. Ruang kita hanya memungkinkan menggambar 3 sumbu tegak. Dan kedua, masalah dengan lebih dari satu kendala bisa kita tangani dengan cara yang serupa. Kita beri contoh. Ini masalah ekstrim dengan 2 kendala. Tentukan ekstrim fungsi f, 3 berubah, dengan kendala g sama dengan 0 dan h sama dengan 0. Persamaan Lagrange untuk masalah ini adalah seperti berikut, bahwa gradien f sama dengan kelipatan dari gradien g ditambah dengan kelipatan dari gradien h. Kemudian persamaan ini g-nya sama dengan 0 dan h sama dengan 0. Jadi inilah persamaan yang harus diselesaikan untuk mencari titik kritis. Contohnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f di x tambah 2y tambah 3z. Dan kendalanya adalah g, itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2, dan h, y tambah z kurang 1. Kita tentukan persamaan Lagrange-nya, kita hitung gradiennya, gradien f sama dengan lambda kali gradien g sama dengan mu kali gradien h. Dari situ kita dapatkan persamaan seperti berikut. 1 adalah 1 sama dengan 2 lambda x, 2 sama dengan 2 lambda y tambah mu, kemudian 3 sama dengan mu. Keempat adalah kendala pertama, g, ini x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Yang kelima adalah kendala h, y tambah z kurang 1 sama dengan 0. Kita selesaikan seperti ini. Dari 1 kita dapatkan bahwa x adalah 1 per 2 lambda. Dari 2 dan 3, lambdanya sudah ada, mu 3, kita dapat y juga adalah minus 1 per 2 lambda. Dari 4, substitusikan x dan y-nya, kita dapat lambda kuadrat sama dengan 1/4. Jadi lambda adalah plus minus setengah. Dengan lambda sama dengan setengah, didapat titik kritis 1, min 1, 2. Nilai f adalah 5. Untuk lambda sama dengan min setengah, didapat titik kritis min 1, 1, 0. Dengan nilai di min 1, 1, 0 adalah 1. Dua nilai di sini, itu yang kecil adalah minimum, yang besar 5 adalah maksimum. Contoh 4 adalah contoh ekstrim pada daerah tertutup dengan tepian sini, dengan batas. Tentukan maksimum dan minimum fungsi f, 4 tambah xy kurang x kuadrat kurang y kuadrat pada himpunan S. Himpunan S adalah suatu cakram di sini, cakram dengan batasnya. X kuadrat tambah y kuadrat kurang sama dengan 1. Pada subbab yang lalu kita telah menyelesaikan masalah maksimum minimum dengan syarat seperti ini. Sekarang kita coba selesaikan melalui metode Lagrange. Kita tidak mencari detailnya, ini hanya menunjukkan garis besar apa yang kita lakukan. Yang membedakan bahwa S ini, himpunannya ini memiliki tepi. Tepinya adalah lingkaran satuan. Untuk bagian interior, kita lakukan masalah ekstrim tanpa batas. Jadi kita mencari titik kritis interior di bagian dalam. Jadi ini dibahas di subbab yang lalu. Untuk bagian tepinya, tinjau lingkaran ini sebagai kendala, yaitu gx-nya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Di subbab yang lalu, g-nya ini kita parametrisasi. Tapi di sini dianggap sebagai kendala dan dimasukkan ke dalam metode Lagrange. Kemudian 3, kita menentukan titik kritis pada kendala ini melalui persamaan Lagrange masalah berkendala. Ya, itu langkahnya. Kemudian kita dapatkan titik kritis di interior, kita dapat juga titik kritis di daerah tepinya, pada lingkaran. Bandingkan nilai f di titik-titik kritis itu. Yang besar itu adalah maksimum, yang kecil adalah minimum. Kita tiba di akhir video ini, dan ini juga adalah akhir dari subbab 9, bab 12. Ada beberapa soal diagnostik sini terkait dengan metode Lagrange yang bisa Anda lakukan. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang lain.